Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan Bangkei yang ngakunya sekolah tapi bohong. Percuma antum ulang-ulang tentang ijazah. Saudaraku yang punya channel itu, antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Kali ini, Bangkei datang dengan klaim yang mengatakan bahwa Yesus bersalawat kepada Muhammad. Sebagai seorang Kristen, mendengar hal ini serasa ingin muntah. Mari kita tanggapi satu persatu klaim Bangkei. Syukran, pemirsa, kita buka dari sini. Syukran Sadani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa shadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Dalam hal ini nabiku, Nabi Muhammad Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk, bukan berdoa kepada. Aduh, ini orang-orang. Ya. Barusan dia membuka dengan mengutip ayat Quran yang mengatakan bahwa Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Dia menuduh orang Kristen memutarbalikkan ayat ini. Padahal kalau kita analisa bunyi kalimatnya sangat jelas di mana Allah dan malaikat melakukan hal yang sama, yaitu bersalawat. Apa artinya salawat? Salawat adalah bentuk jamak dari kata Arab salat yang berarti doa atau pujian. Dalam konteks Islam, salawat sering merujuk pada doa atau pujian yang dipanjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan. Jadi tidak heran orang Kristen mengatakan bahwa Allah berdoa. Bangkei bilang bukan berdoa kepada, tapi berdoa untuk. Mau kepada atau untuk, tetap saja pertanyaan kita adalah Allah berdoa ke Tuhan yang mana lagi? Ya, 23. 39, silakan Ustaz Zanir. Orang Kristen malah bisa ngerti. Mana dari saya? Orang Kristen nggak bisa. Silakan Ustaz Quran. Fa inni uakkidu lakum annakum lan tarawni ba'dal an ila ayatiya waqtun taquluna fihi tabaraka al-atiyah bismillah. Syukran Sadani, mantap. Karena di sini dibilang, diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah. Mari kita cek saja. Setelah Yesus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, Allah diselamatkan, dimuliakan. Adakah orang setelah beliau Nabi Allah Isa ibnu Maryam yang mengucapkan bismillah? Tidak ada. Barusan Bangkei menyuruh membuka Matius pasal 23 ayat 39. Di sana dikatakan, "Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ayat ini mengutip Mazmur pasal 118 ayat 26. Karena Bangkei mengutip terjemahan bahasa Arab, sehingga kata Tuhan di situ diterjemahkan menjadi Allah. Padahal kata Allah dalam ayat itu bukan merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Mazmur pasal 118 ayat 26, Tuhan di situ mengacu pada Yahweh. Apakah nama Tuhan Islam Yahweh? Tentu saja tidak. Dari hasil ilmu cocok logi Bangkei, yang dimaksud oleh ayat itu adalah Muhammad, yang selalu mengatakan Bismillah. Bismillah. Nah, kita cari sekarang siapa laki-laki. Asik. Keren ya. Siapa laki-laki ini? Ya. Sebentar. Yohanes 16 7 ya. 7 Ustaz. Ya, Yohanes 16 7. Yohanes 16. Silakan Ustaz Zaniru. Syukran. 16, Yohanes 16. Syukran.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oke. Ada yang pernah bilang, kalau nggak salah Pak Dr. Deki, kalau nggak salah. Pak Dr. Deki Ngadas, dia bilang, Kaina mah kasihan. Dia pakai Yohanes 16:7. Itu dibilang, aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti Muhammad itu utusan Yesus? Enggak. Geser ke bawah. Ini dulu kita beresin ya. Buat Bapak Dokter. Enggak. Yesus tidak mengutus. Tidak. Yang benar ini adalah Yesus meminta. Cari mengutus. Ustaz. Ya, klik. Tempo. Ya, 3992. Strong Concordance G3992. Bapak Dokter nyalain saya lagi. Strong Concordance G992. Ya, oke. Tempo. Lihat ini pemirsa. Ya, bahkan dokter bilang saya salah. Klik. Oke. Ini aja lah strong info Kenapa ya suka begini ya? Dulu letter sekarang sama itu Sefaria. Ada dua yang suka begini pemirsa. Sekarang lagi susah buka Sefaria sama strong concordance. Coba kita kembali, mungkin ada di itu di sabda bahasa Inggrisnya di bawah. Ya, barangkali ya, geser ke bawah. Menyuruh, mengutus, sudah mengirimkan. Yang mengutusnya aku mengurus, aku menyuruh, mendatangkan. Mengutus, kusuruh. Trust him. Ya, pinter sabda nih. Blok itu trust him-nya. Bawa ke Google Glass. Oke, memasukkan. Begini. Sebetulnya Pempo itu begini. Mempercayakan atau memasukkan murid-muridnya itu kepada si yang datang ini, penghibur ini. Berarti ya. Jadi yang akan datang ini dititipkan, murid-murid ini dititipkan kepadanya. Murid-murid ini dititipkan. Itu Pempo tuh. Itu Pempo tuh. Ya, itu Pempo. Ya. Gitu, Bos. Ya, jadi bukan Yesus yang mengutus orang ini, bukan. Itu utusan Bapa. Ya, oke, terus. Ya, oke. Kembali lagi ke 16:7. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Oke. Angkanya diganti. Nanti kan screenshot pemirsa screenshot. 14:16 Yohanes juga. Angkanya ganti. 14:16. Ini baru asik. Silakan saja. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan Yesus yang mengutus, tuh kan udah ketahuan kan di apa? Dicocok bologi tau gak sih? 16:7 bilang Yesus yang mengutus. 14:16 bilang Bapak. Yesus cuma minta. Sekali lagi. Nih. Barusan Bang Kay membantah Pak Deki soal yang mengutus Muhammad adalah Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Lalu dia membandingkan dengan Yohanes pasal 14 ayat 16 yang mengatakan bahwa Yesus meminta kepada Bapa. Jadi Bang Kay ingin menabrakkan kedua ayat ini. Padahal kalau kita baca Alkitab, Yesus pernah berkata begini dalam Yohanes pasal 5 ayat 19. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yohanes pasal 16 ayat 7 dan Yohanes pasal 14 ayat 16 tidak bertentangan. Karena menurut klaim Yesus sendiri, dia bisa melakukan apa yang Bapa kerjakan. Kalau Bapa bisa mengutus Roh Kudus, artinya Yesus juga mengutus Roh Kudus. Karena apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Yesus. Mau dibilang apa lagi emang Yesus bilang kayak gitu? Mau dirubah-rubah kayak gimana lagi? Nah, siapa laki-laki itu? Dia itu. Dia laki-laki itu. Dalam bahasa Inggrisnya he. Dalam bahasa Ibraninya huwa. Huwa itu laki-laki. Laki-laki yang mengucapkan bismillah. Kok Yesus bersalawat untuk dia? Siapa dia? Dikasih tahu. Dia adalah seorang penolong. Dia adalah seorang penolong. Yang lain. Yesus juga disebutnya penolong. Berarti ada orang yang lebih baik dari dia, lebih baik dari Yesus, akan datang untuk menolong kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Kalau orang menyertai selama-lamanya, berarti dia nggak pernah mati. Ajarannya nggak pernah mati. Ya, lebih ditekan lagi di ayat berikutnya. Yohanes 16:13, Ustaz. Yohanes 16:13. Silakan Ustaz Sutron. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Mantap. Yesus tuh kalau kasih informasi oke juga lah. Cuman banyak informasi beliau tuh yang dirubah-rubah sama, aduh jahat orang-orang itu. Ya, informasinya cakep. Namanya roh kebenaran. Iya. Kita bahasa Inggrisnya. Ini pasti di LC nih Kristen udah mulai pada panas ya Ustaz ya. Pada panas ya. Iya, Ustaz. Panas, udah kejang-kejang, udah keluar busa dari mulutnya. Rasanya mau maki aja kayak nama nih. Geser ke bawah Ustaz, bahasa Inggrisnya kita lihat. Bahasa Inggrisnya kita lihat. Bahasa Inggris, oke? KJV. KJV. Ya, kalau mau belajar Kristen di sini, jangan sama orang Kristen. Gak tahu, mereka gak tahu. Ya, lihat, perhatikan. KJV. How be it when he, satu kali. He itu laki-laki. When he, the spirit of truth is come. He, dua kali. Will guide you into all truth. For he, tiga kali. For he shall not speak of himself, empat kali. But whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. 7 kali. He, laki-laki. Sekali lagi. He, laki-laki. Sekali lagi. He, laki-laki. Terus saya suruh debat gitu sama kacang-kacang itu. Kelas-kelas kacang itu. Kelas-kelas kacang. Sorry ya, nggak mau gua. Barusan Bang Kay mengatakan bahwa penolong yang lain itu seorang laki-laki. Artinya, itu tidak cocok untuk Roh Kudus. Karena menurut dia, sesuai dengan terjemahan bahasa Inggris, kata he adalah kata ganti dia laki-laki. Untuk menjawab ini, saya sudah menjawabnya pada video berikut. Kalau perspektifnya Kristen, komforter itu Roh Kudus, kenapa pakai he gitu loh? Iya. Emang Roh Kudus laki-laki? Bukan, dia natur. Kalau bahasa aslinya pneuma hogion itu natur. Dia tidak ada kelamin, tidak ada gender. Artinya tidak tepat kalau itu ditujukan di roh yang Tidak bisa. Maka itu saya bilang, cari grab dulu. Asik. Dalam Quran terjemahan bahasa Inggris, Allah menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Jika menggunakan standar bangkai, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang lelaki? Ya mundur. Tadi kan 16, sekarang 17. Enggak, itu dalet, bukan itu dalet, 14 itu. 14, 15, 16, 17 sebelahnya. Yod Zain, ya. Oke. Klik. Cari angka 17 lagi, Yod Zain lagi. 17 Yod, email Yod dalet, Yod Zain. Enggak, itu ya. Nah, itu tuh, bawahnya. Itu Ted Zain, bukan. Bawahnya Yod Zain. Oke. Kadash Atam. Kudus-kuduslah kau. Ba'a Mateka. Ba'a Mateka Debarka Ahmed. Kudus Atam. Kuduslah dia. Ba'amit Teha Debarka Ahmed. Kopi aja pindahin lem biar orang inilah. Enggak, Ahmednya jangan dibawa. Bentar, apa Ustaz? Debarka sampai ya. Kadesh. Oke, sudah bawa. Nanti Ahmednya perlu kita cari artinya yang benar. Asik sombong. Ibrani. Oke. Kuduskanlah mereka melalui kebenaranmu, melalui firmanmu. Siapa? Gitu kan ya. Kuduskanlah mereka melalui kebenaranmu, melalui firmanmu. Siapa? Ahmad. Dah. Sekarang semuanya Ustaz, semuanya. Ahmad di belakangnya dibawa. Iya. Boleh nggak kita dengerin Ustaz? Boleh nggak kita dengerin suaranya? Bisa nggak ya? Saya ini, saya diam. קדש אותם בעמיתך דברך אמת. קדש אותם בעמיתך דברך אמת. Kali ini Bang Kay mengutip Yohanes pasal 17 ayat 17 yang mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Karena menurut Bang Kay, kata kebenaran itu artinya Muhammad. Maka bunyi ayat itu menjadi, kuduskanlah mereka dalam Muhammad. Firman-Mu adalah Muhammad.
Sepertinya bangkai ingin menyamai Muhammad dengan Yesus. Karena pada Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran. Dan dalam Alkitab maupun dalam Quran, Yesus adalah kalimat atau firman Allah. Jadi, Yohanes pasal 17 ayat 17 lebih cocok ditujukan kepada Yesus. Akan cocok untuk Muhammad jika menggunakan ilmu cocok logi seperti yang bangkai lakukan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap klaim cocok logi bangkai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Mau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Sekali lagi. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak.